Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita pantas untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita menyanjungnya, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusialah yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah sama sekali tidak pernah membutuhkan makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku menginginkan daripada mereka hamba-hamba Allah itu rizki, dan aku juga tidak pernah menginginkan dari mereka itu supaya mereka memberikan kepadaku makanan. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang senantiasa memberikan rizki, yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah sebagai bentuk atas apa atau pengakuan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam juga kita berikan kepada atau tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kajian kita di malam yang mulia ini kita ingin membahas suatu hal yang mungkin tema kita pada malam hari ini menjadi keluhan atau mungkin dilema, problem yang sedang dihadapi oleh kebanyakan manusia, anggapan mereka, yaitu seret rezeki. Seret itu apa? Soi bahasa kitanya di sini ya.
seret, soi, payah, susah, ya, susah rezeki, payah rezeki, ya kan, soi zoki, ya, bahasa sininya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluhan yang mungkin hampir sering kita dengar, lagi payah, susah ekonomi gini, sedang sempit atau sedang susah, ya kan, gale ndak laku, buah pun ndak berbuah, gota muah, ya, dan segala macamnya. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perlu fahami dengan baik-baik bahwa seret rezeki itu sebenarnya perasaan. Seret rezeki atau soi zoki itu adalah perasaan. Karena sebenarnya di dalam diri kita pun banyak rizki, ya, banyak rizki. Makanya ada salah seorang salaf yang ketika ada orang-orang yang mengadukan kepada dirinya, wahai imam, hidup saya sekarang saya sedang susah, gak ada nikmat, gak ada rezeki, pokoknya susah lah. Kemudian sang imam ini dia masuk ke rumahnya, dia ambilnya uang 1000 dinar, kemudian dia mengatakan, fulan, ini uang 1000 dinar, ambil, tapi tolong berikan kepada saya 2 buah kuku. Kukunya saya cabut. Saya kasih engkau 1000 dinar. Mau nggak? Orang tadi mengatakan dia nggak mau lah. 1000 dinar loh. 1000 dinar ini jutaan jemaah. Ini 1000 dinar jutaan, nggak mau. Ya kan, cuman 2 kuku aja katanya saya ambil, saya kasih 1000 dinar. Nggak mau katanya. Ya udah, saya tambah sekian puluh ribu dinar, tapi tolong berikan kepadaku hidungmu, telingamu, matamu, dan sebagainya. Ada yang mau jamaah? Saya bawa ke sini uang 5 juta, tolong kasih telinganya. Enggak kan? Berarti dari dalam diri kita saja pun sudah banyak nikmat, sudah bagian daripada rezeki. Makanya di awal saya katakan seret rezeki itu sebenarnya perasaan pertama. Orang yang berperasaan rizkinya seret doang, pada hakikatnya dirinya itu penuh dengan kelapangan dan kenikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun memang terkadang rizki dan keadaan harta, kalau kita katakan harta atau kekayaan, ada terkadang kita pasang surutnya, maka ini wajar. Karena memang Allah itu terkadang menjadikan seseorang di atas, terkadang dia di bawah. Terkadang dia dalam keadaan dagangannya itu laris, terkadang dagangannya nggak ada yang laku satupun. Terkadang ada yang getahnya itu subhanallah ketika dipotong kemudian dipanen, bukan panen bahasa sini ya, dibangki, ya kan? Dibangki itu nanti berat. Tapi ada kalanya kemudian justru ringan. Ada kalanya harga sawit itu kemudian harganya melonjak tinggi, terkadang ada yang turun drastis. Ini memang lika-liku hidup bagi seorang muslim. Terkadang kita merasa orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tapi usahanya lancar. Kita yang sudah sholat, kita yang sudah sering ngaji, kopiah haji sudah dipakai walaupun belum pernah haji, ya kan? Aurat juga sudah berusaha untuk ditutup, tapi kenapa juga masih seret juga? Baik di sini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sana ada sebab-sebab pelancar rizki, ada juga sebab-sebab penghalang rizki, penghambat rizki. Ada sebab-sebab rizki itu akan dimudahkan oleh Allah, tapi juga ada sebab kemudian rizki itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Malam ini kita akan mengkajinya insyaallah, dan semoga waktunya cukup dengan ringkasan insyaallah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pertama saya ingin mengatakan bahwa kaya miskin, rezeki banyak dan ada yang sedikit, atau mungkin harta ada yang orang itu hartanya banyak, ada yang hartanya sedikit. Ini sudah menjadi ketentuan dan keadilan dari Allah, itu yang harus kita pahami pertama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang susah, ada yang mudah. Ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Allah berikan kepada setiap manusia itu kekayaan tanpa dibatasi oleh Allah, maka ini akan menjadikan manusia-manusia itu mereka sombong di muka bumi ini. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah seandainya Allah melapangkan rizki kepada semua manusia-manusia di muka bumi ini, labaghaw fil ard, niscaya mereka akan sombong di muka bumi ini. Ini kata Allah. Makanya si A kaya karena tahu jika dia miskin mungkin dia akan kufur. Si B itu miskin karena Allah tahu jika seandainya dia diberikan kekayaan mungkin dia akan sombong, dia akan kufur, dia akan lupa Allah, dia akan tinggalkan agama Allah. Makanya satu hadis daripada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, baik dari sisi kadar harta kita, rizki kita, kesehatan kita, kedudukan kita, status kita, apapun itu bentuknya, yang menjadi ketetapan dari Allah untuk masing-masing hamba, itu yang terbaik bagi hamba tersebut. Ini poin yang kedua. Baik, poin yang ketiga jamaah, pahami baik-baik. Modal utama di dalam mengais rizki, modal utama di dalam kita ingin menjadikan rizki kita itu tidak seret lagi. Apa itu? 3 modal utama, atau kita katakan 2 lah. 2 modal utama dalam mencari rizki. 2 modal utama dalam seseorang itu ingin mendapatkan rizki Allah, mendapatkan harta dan kekayaan dari Allah, itu 2. Yang pertama, takwa. Yang kedua, tawakal. Yang pertama apa tadi? Takwa. Yang kedua, tawakal. Ini catat baik-baik. Ingat baik-baik. Modal utama dalam Anda berusaha apapun usahanya. Mau yang berdagang, mau dia yang berusaha menjadi toke sawit, toke gota, atau mungkin yang berkebun, yang bertani, ya kan? Yang usahanya menjadi seorang guru atau menjadi seorang pengajar, atau yang usahanya duduk di perkantoran atau memiliki sebuah jabatan. 2 modal utama ini jangan ditinggalkan. Apa tadi? Takwa, tawakal. Dengan ketakwaan jamaah, dengan ketakwaan apa yang bisa kita raih? Dengan ketakwaan ini kita bisa terhindar dari hal-hal yang haram. Dengan ketakwaan seseorang bisa jauh dari perkara-perkara yang haram. Makanya dengan ketakwaan seseorang itu bisa memperbagus cara dia mencari rizki. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i inna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus itu? Malaikat Jibril alaihi salam. Inna Ruhul Qudusi, sesungguhnya Jibril alaihi salam membisikkan ke dalam batinku bahwa
sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya telah sempurna. Ini yang pertama jemaah. Berarti kalau ada orang yang wafat, ada orang yang meninggal, rizkinya telah sempurna. Jatah rizkinya di dunia sudah habis, nggak ada lagi. Sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ketika melihat seseorang atau keluarga yang menangis tatkala ditinggal mati oleh kepala keluarganya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tahukah kalian bahwasanya dia yang meninggal ini rizkinya sudah habis. Walaupun kalian mati-matian menangis, karena rizkinya sudah jatahnya habis, nggak akan kembali lagi dia. Kata siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah dalam kalian berusaha. Perbaguslah di sini maksudnya apa? Tanamkan ketakwaan di dalam engkau berusaha. Jangan berusaha dengan usaha yang haram. Makanya dalam hadis lanjutannya beliau mengatakan, wala yahmilannakum istibta'ar rizqu an tatlubuhu bima'asillah, fa inna Allah la yudriku ma 'indahu illa bi ta'atihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah salah seorang di antara kalian itu rizkinya tertunda. Atau, dan jangan sampai seseorang yang hanya karena rizkinya itu tertunda, mendorongnya untuk mencari rizki dengan cara maksiyah. Seseorang yang sedang diuji oleh Allah, seseorang yang sedang rizkinya itu diseratkan oleh Allah, jangan cari rizki dengan jalan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya rizki yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diperoleh dengan jalan maksiat. Terus orang-orang kafir itu gimana? Mereka bermaksiat kepada Allah, bahkan bukan maksiat doang, mereka kufur kepada Allah. Tapi kenapa mereka tetap mendapatkan rizki? Itu bukan rizki. Jangan anggap itu rizki, itu bukan rizki demi Allah. Tapi itu hanya kesenangan dunia belaka yang akan menyebabkan mereka di akhirat sama sekali tidak mendapatkan bagian. Saya ulang, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang gemar maksiat, meninggalkan rukun-rukun Islam tapi mereka masih mendapatkan kesenangan dari Allah, jangan anggap itu rizki. Itu hanya sekedar kesenangan dunia. Dan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun balasannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ingat modal utama tadi dalam mencari rezeki apa? Takwa dan tawakal. Ingat, tawakal itu setelah ketakwaan dalam berusaha. Enggak ada dikatakan orang bertawakal tapi tanpa usaha. Ya, orang yang belum berusaha dia mengatakan, ya saya bertawakal aja lah kepada Allah. Kalau udah dapat rezeki akan dapat rezeki, kalau enggak ya enggak. Itu namanya orang gila. Ya, orang gila. Burung saja dia pandai bertawakal kepada Allah. Dia pagi hari keluar dari sarangnya ingin mencari makanan dalam keadaan dia belum tahu di mana akan dia dapat makanan tersebut, tapi dia bertawakal kepada Allah. Dengan usahanya di pagi hari dia pergi dan menyerahkan tentang hasil itu semuanya hanya kepada Allah. Maka tatkala di sore hari dia pulang dalam keadaan sudah dalam keadaan perutnya kenyang. Begitulah keadaan seseorang yang ketika dia bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita langsung masuk kepada perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang sebab-sebab rizki seseorang itu seret.
Ya, syaratnya rizki itu karena apa? Kata beliau jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebabnya syarat rizki itu ada beberapa hal. Namun beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan empat hal. Ya, beliau menyebutkan 4 hal. 4 penyebab rizki itu menjadi syarat. 1. Coba nanti jamaah kita introspeksi diri. Ada nggak pada diri kita ini 4 sifat ini? 1. Suka tidur pagi. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Suka tidur pagi. Ada? Sering? Banyak? Banyak ya? Apalagi bulan Ramadan. Makin enak tidur ngulang tidur setelah salat subuh. Padahal bulan Ramadan kesempatan emas untuk berusaha. Ya kan? Bukan malah untuk tidur. Baik, tidur pagi kata beliau. Sebab rizki itu syarat. Yang kedua, sedikit salat. Maksudnya salat sunnah. Jarang salat sunnah. Kata beliau. Ketiga, al-kasal. Male. Malas-malasan. Dan yang keempat, al-khiyanah. Khianat. Kata beliau, 4 hal. Penyebab rizki itu syarat. Saya tambahkan dengan 1. Maksiat apapun itu bentuknya. Kemaksiatan itu menjadi sebab rizki seseorang itu syarat. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini 5 sebab syaratnya rizki, nggak akan kita bahas secara detail. Yang ingin saya lebih tekankan kepada kita nanti pembuka pintu rizkinya. Pembuka pintu rizkinya. Baik jemaah. Sering tidur pagi. Ya kan? Jangan lagi. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya Nabi ketika pagi hari apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilman nafi'an, rizki yang bermanfaat, rizqan tayyib, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Subhanallah. 3 bentuk doa yang mencakup semua kebaikan. Sedikit salat. Kenapa jamaah? Iya. Dengan memperbanyak salat ini melapangkan rizki jamaah. Dengan memperbanyak salat itu melapangkan rizki. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan juga perlu bersabar di dalam perintah atau dalam menjalankan perintah salat tersebut. Allah itu enggak pernah meminta rizki kepada kita. Karena Allah yang memberikan rizki. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Atau dalam maknanya Allah ingin mengatakan bahwa jangan hanya karena kalian mencari rizki kalian meninggalkan salat. Karena justru dengan ketika kalian meninggalkan salat itu menjadi penghambat rizki. Maka nih jamaah, orang-orang yang berusaha banting tulang, peras keringat, ya, tapi dia masih meninggalkan salat, jangan harap rezeki Anda akan dimudahkan oleh Allah. Jika seandainya Anda tidak pernah melakukan salat, tapi rezeki Anda dimudahkan oleh Allah, itu bukan rezeki, tapi itu hanya sekadar istidraj.
kesenangan dunia dan keburukan di akhirat. Wal'iyadhu billah. Malas-malasan. Ini dia. Orang yang malas dia menafikan sifat tawakal. Orang yang malas-malasan dia belum bertawakal dengan haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah. Karena orang yang bertawakal itu adalah orang yang berusaha kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bersifat khianat ketika diberikan kepercayaan. Siapapun kita itu, baik yang menjadi pemimpin terkecil lingkup rumah tangga ataupun yang lebih besar darinya, rukun tetangga, kepala rukun tetangga, kepala rukun warga, kepala dusun, kepala desa, kepala camat, atau mungkin sampai bupati atau gubernur, dan sampai kepada pimpinan yang terbesar. Jangan pernah khianah, karena Anda sedang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi semua bentuk maksiat kepada Allah, terutama memakan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan menyampaikan tentang pembuka pintu rizki. Apa sih sebenarnya pembuka pintu rizki? Apa sebenarnya pembuka pintu rizki? Yang pertama, jamaah, sering-sering beristighfar. Sering-sering beristighfar. Kembali kepada Allah. Bertobat dari setiap keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Merintih di hadapan Allah dengan kita mengakui setiap buruknya diri kita yang kita lakukan daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Beristighfar kepada Allah kenapa? Membuka rizki, ya. Bagaimana Al-Hasanul Basri, bagaimana juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, tatkala mereka didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan masalah-masalah hidup mereka. Ada yang mengadukan paceklik, ada yang mengajukan kemarau panjang, ada yang mengajukan susahnya punya anak, ada yang mengajukan susahnya kehidupan di masa itu. Mereka semuanya hanya memberikan satu solusi. Apa solusinya? Istighfar, 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 istighfar. Sampai-sampai ketika ditanyakan kepada mereka, wahai imam, syekh, orang-orang datang kepadamu dengan problem yang berlain-lain, tapi solusimu cuma satu doang, istighfar saja. Maka mereka mengatakan, alam tasma' qaulallahi ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, menceritakan tentang perkataan siapa? Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dan Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika kalian beristighfar kepada Allah, apa yang akan didapatkan? Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. 5 keuntungan memperbanyak istighfar. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat, dan Allah akan memperbanyak harta, anak-anak, serta Allah menjadikan jannat, kebun-kebun, dan Allah juga akan mengadakan sungai-sungai. Bayangkan jemaah. Pertanyaan saya, berdoa minta kaya tuh boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas sebuah doa. Doanya apa? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li
fima a'taitani. Ada yang hafal? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir mali wa waladi. 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 Allahumma akthir mali. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Artinya, ya Allah, perbanyaklah, ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anakku, serta berkahilah dari apa yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunanku, serta berkahilah dalam apa-apa yang Engkau berikan kepadaku. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Cari dalam buku doa dan wiridnya di rumah. Dihafal, dibaca sering-sering. Ya. Baik. Apa yang pertama dari cara mendapatkan pintu rezeki? Istighfar. Beristighfar kepada Allah. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis, walaupun hadis ini sebagian ulama menilai hadisnya dhaif, tapi secara makna benar, bahwa Nabi mengatakan, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan untuk memperbanyak istighfar, Allah akan berikan dari setiap kesusahan kemudahan. Allah berikan dari sebuah masalah jalan keluar. Dan Allah akan berikan untuknya rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah diduga-duga. Bayangkan jemaah, fadilahnya istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalin silaturrahim. Menjalin silaturrahim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi atau fi umrihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahim. Sambunglah tali silaturrahim. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, maksud daripada rizki itu dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah diberikan keberkahan, bukan jumlahnya yang ditambah. Namun kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bukan. Yang dimaksudkan daripada umur ditambah,
rizki juga ditambah, itu secara zahir. Memang rizkinya akan diperbanyak secara jumlah, dan umurnya akan ditambah secara jumlah. Itu kata ke siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Dan pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Hajar, bahwa maksud daripada dengan silaturrahim umur akan dipanjangkan, rizki akan diluaskan, maksudnya memang dengan seseorang menjalin silaturrahim, umurnya akan ditambah oleh Allah, rizkinya atau hartanya akan dikayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Saya rasa jamaah masalah sedekah sudah khatam. Sudah lunas pelajarannya masalah sedekah. Saya nggak akan bawakan dalil masalah sedekah. Yang real-real sajalah, realita. Ya. Ada kejadian atau kisah nyata terjadi di Jogja. Ya, terpaksa saya membawa kisah dari daerah asal saya kan. Ya, orangnya langsung cerita sama kita. Ya, ada kejadian di Jogja. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini. Karena sering saya juga bercerita tentang cerita ini. Ada seorang bapak dan ibu dengan seorang anak perempuannya yang sedang demam tinggi. Keluar dari rumah, ingin membawa anaknya berobat ke sebuah klinik pengobatan. Bermodalkan uang 50.000. Bermodalkan uang 50.000. Sedangkan mereka masih harus mencari sesuatu yang mereka butuhkan sebelum mereka pergi ke klinik tersebut. Dengan perasaan was-was, takut, ragu, membawa uang 50.000 tadi, dan itu harus dikurangi dengan kebutuhan yang tidak bisa mereka tidak beli, harus dibeli. Akhirnya mereka mulai melangkahkan kaki mereka. Jalan kaki ini 3 orang. Bertiga beranak kata orang kitanya kan gitu. Bertiga beranak. Ya, mereka keluar dari rumah, melangkahkan kakinya menuju klinik. Sebelum itu mereka masuk ke dalam kedai tersebut atau minimarket bahasa kitanya. Ya, atau mungkin ada Indomart atau Alfamart dan sebagainya. Mereka mencari kebutuhan yang harus mereka beli. Habislah untuk membeli kebutuhan tersebut 20.000. Tersisalah uang 30.000. Keluar mereka dari minimarket tersebut. Mereka dijumpai oleh 2 orang ibu dan anak, pengemis, orang miskin. Sang ibu meminta dengan bahasa isyarat. Karena ibu pengemis ini tuna wicara. Ya, bisu. Sedangkan sang anak bisa ngomong tapi gagap dan tilu. Mengemis di hadapan mereka bertiga beranak ini. Mengadukan permasalahan mereka yang sudah berhari-hari tidak makan. Dan tidak ada orang yang kemudian peduli dengan mereka. Dengan anggapan manusia-manusia yang pernah mereka datangi, ini pasti bohongan, modus dan sebagainya. Maka sang ibu dengan berat hati, sang istri dengan berat hati mengambil uang 5.000 dari tangan suaminya, diberikan ke sang anak pengemis ini. Karena sang ibu ini sudah takut. 30.000 aja kemungkinan nggak cukup untuk dibawa ke klinik untuk menebus biaya pengobatan dan obatnya. Apalagi dikurang lagi sekarang ada pengemis. Sang ibu sudah
Kacau balau pikirannya jemaah. Dengan berat hati dia keluarkan 5.000 diberikannya. Sang ibu mengatakan dengan bahasa isyaratnya, uang yang ibu kasih ini nggak cukup untuk kami makan. Nggak cukup untuk kami makan, 5.000 rupiah. Sang anak pun juga berkata dengan bahasa yang tilu dan gagap. Akhirnya sang ayah, akhirnya sang bapak, sang suami kembali mengulurkan uang 10.000. Bawalah. Ya, akhirnya sang bapak mengulurkan uang 10.000 lagi kepada sang ibu. Ya, 10.000 lagi. Tinggal berapa? Tinggal berapa? 15.000. Sang ibu sudah ngasih 5.000. Ditambah 10.000 oleh sang bapak, 15.000. Ya, 50-50. 50%, 50%. 15 untuk Anda, 15 untuk saya. Sang ibu ngomong kepada sang bapak, Pak, kenapa bapak masih kasih? Uang kita tinggal 15.000. Anak kita demam. Nanti dia kalau nggak dapat obat gimana? Sang bapak justru menangis tatkala melihat dua orang pengemis ini tatkala mendapatkan 15.000 tersungkur sujud syukur di hadapan Allah. Dengan lugasnya sang bapak mengatakan kepada istrinya, ibu coba lihat. Berapa banyak nikmat yang sudah kita dapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan. Tapi pernahkah kita sujud syukur di hadapan Allah? Mereka mendapatkan 15.000. Mereka sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur mereka kepadanya. Sedangkan kita tadi membawa 50.000. Apakah kita sujud dengan 50.000? Kita pernah mendapatkan 1 juta, kita pernah mendapatkan 500.000. Pernahkah kita sujud di hadapan Allah? Lihat mereka dengan 15.000 mereka bisa untuk membuat mereka sujud di hadapan Allah. Tidakkah kita malu di hadapan Allah dibandingkan dengan mereka orang yang miskin, namun pandai bersyukur kepada Allah? Sang ibu dengan bahasa isyaratnya mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dengan sang anak juga dengan bahasa tilunya mengucapkan kalimat terima kasih kepada mereka bertiga. Kemudian mereka minta pamit. Mereka pergi ke seberang karena pas bertepatan dengan warteg. Mereka masuk ke dalam warung Tegal tersebut, mereka makan di dalamnya. Dan memang rupanya ternyata benar. Apa yang mereka minta memang hanya untuk makan, bukan untuk yang lain. Perasaan takut sang ibu sudah mulai semakin besar. Mereka mulai melangkah lagi meneruskan perjalanannya ke klinik. Bermodalkan 15.000 untuk biaya pengobatan anaknya. Di pertengahan jalan, sekitar 300 meter kata orang ini bercerita, sekitar 300 meter dia akan sampai di puskesmas atau di klinik. Dia bertemu dengan seseorang yang pakaiannya cukup mewah, mungkin orang pegawai kantoran, sedang kebingungan, mobilnya mogok. Sang ibu mengatakan, Pak, bapak kan kerjanya di bengkel, itu bapak tuh kayaknya kesusahan dia, motornya mogok, coba tolong. Siapa tahu bapak nanti dapat imbalan. Ibunya sudah lain pikirannya. Ya wajar jemaah. Anaknya sedang demam tinggi, butuh biaya pengobatan, sedangkan uang di tangan cuman 15.000. Akhirnya segala sesuatu peluang-peluang untuk mendapatkan uang tambahan, dia pasti akan mengarah ke situ. Sang ibu mengatakan, Pak tolong siapa tahu dapat imbalan. Sang bapak tanpa ada komentar. Coba ditanyai dengan ramahnya sang bapak ini jemaah. Menanya apa masalahnya? Ya orang ini nggak tahu apa masalahnya, jelas-jelas tiba-tiba mogok. Setelah itu bapak ibu ini menanyakan beberapa alat yang mungkin ada di mobilnya, dan akhirnya setelah beberapa kabel diputuskan, kemudian beberapa beberapa mekanik ataupun mesin-mesin yang harus diperbaiki. Setelah memakan waktu sekitar 45 menit, akhirnya mobil kembali nyala ya, 45 menit. Anaknya dikorbankan yang sedang demam untuk membantu orang ini.
Sang bapak mengatakan, silakan Pak, coba dicoba, siapa tahu mobilnya bisa hidup lagi. Ini sebatas pengetahuan saya yang tahu tentang masalah mekanik. Maka dihidupkannya dan alhamdulillah mobil itu bisa hidup. Setelah mobil hidup, orang tadi kembali keluar, maka kemudian mengatakan, Pak, terima kasih. Kalau nggak ada bapak, mungkin saya di sini sampai sore. Saya permisi dulu Pak, saya pergi kerja lagi. Tanpa ada imbalan sedikit pun, sang ibu sudah mengatakan, aduh, 45 menit anak saya terkatung-katung dalam keadaan demam, nggak dapat imbalan sedikit pun. Kata kepada sang bapak, sang suami mengatakan, ibu ingat, suatu saat mungkin kita akan dalam keadaan lebih susah daripada dia, dan kita butuh orang lain. Gimana di saat kita besok kita terdesak dan kita tidak punya sesuatu yang untuk memberikan imbalan kepada orang yang menolong kita? Dan istri yang salehah, dia mau mendengar perkataan suaminya, nurut. Dahlah, kita sekarang coba datang ke puskesmas dan ke klinik. Kita bawa anak kita. Nanti kalau boleh ngitung, boleh ngutang-ngutang. Kalau enggak, nanti bapak cari kerjaan di klinik tersebut yang bisa memberikan atau menjadi tebusan bagi pengobatan. Tatkala mereka masuk ke ruangan atau mereka masuk ke gerbang klinik tersebut, setelah mereka sudah sampai di pintu gerbang, perasaan ragu dan takut melangkahkan kaki masuk ke dalam klinik tersebut, tiba-tiba dari belakang terdengar suara klakson mobil. Tatkala mereka memandang ke belakang, tidak lain tidak bukan rupanya orang yang tadi, bapak-bapak yang ditolong, dengan melambaikan tangan memanggil bapak tadi. Seraya mereka keluar, dan kemudian bapak ini mengatakan, Pak, setelah tadi saya jalan, tergerak hati saya untuk bertanya kepada teman saya yang dia kerjaannya juga di bengkel. Saya tanyakan dan tentang keluhan mobil yang tadi bapak perbaiki. Teman saya mengatakan, itu kalau dibawa ke bengkel biayanya biasanya tidak kurang dari 500.000. Maka bapak ini uang saya kasih bapak 600.000 sebagai jasa bapak telah memperbaiki mobil saya. Karena kalau seandainya saya paksakan tadi dorong mobil sampai ke bengkel, mungkin biayanya akan lebih banyak lagi. Kalau saya minta tolong ke orang-orang untuk mendorong mobil saya, Pak, mungkin saya nggak akan mungkin biarkan mereka juga tanpa ada imbalan. Lebih banyak uang yang saya akan keluarkan. Ini bapak 600.000 sebagai ganti daripada apa yang sudah bapak tolong kepada saya. Dari berapa tadi jemaah? 15.000 dengan tenaga yang dia bantu dan keluarkan. Allah balas dengan berapa? 600.000. Berapa kali lipatnya? Kalau dikalikan dari 15 kali ribu, 40 kali lipatnya. Ya kan? 400 kali lipatnya. Benar? Enggak 40 kali lipatnya. 40 kali lipatnya. Bayangkan jemaah. 40 kali lipat dibayar kontan oleh Allah. Gimana jemaah? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Masuk waktu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah sebentar. Silakan. Air minum Abi tadi mana bawa sih? Air minum Abi tadi bawa sini dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang keempat jemaah, untuk memperlancar dan membuka pintu rizki adalah melakukan haji dan umrah. Melakukan haji dan umrah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah dan iringkanlah umrah kepada haji. Karena keduanya itu menghilangkan kefakiran. Berarti jangan mau dimakan. Karena keduanya, maksudnya haji dan umrah, itu akan menghilangkan kefakiran dan akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat, ya. Yang keempat adalah melaksanakan haji dan umrah. Yang kelima, memperbanyak doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Sebagaimana doa tadi yang kita sebutkan. Doa yang kita sebutkan, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani.
Atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa. Doa di antara dua sujud. Ada di situ pada kalimat warzuqni, dan berikanlah aku rizki. Maka poin yang kelima adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, tambahan dari saya, yang keenam, menikah. Ya, menikah. Bagi yang masih single dan jomblo, segeralah menikah. Karena dengan menikah itu membuka pintu rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 golongan yang Allah pasti akan berikan kepadanya pertolongan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nakihu yuridul 'afaf." Yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menikah, yang menginginkan untuk menjaga kehormatan. Nih, orang yang menikah ini akan melapangkan rizki. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menikah dengan satu istri miskin suruh nikah lagi. Nikah 2 istri masih miskin, suruh nikah lagi. Nikah 3 istri masih miskin, suruh nikah lagi. Loh, kok ibu-ibu melototin saya? Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah. Iya jamaah. Ada sahabat Nabi yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini saya melarat terus nih. Kamu udah nikah belum?" Kata Nabi. "Udah." "Tambah." Sudah nambah 1 istri, masih ngadu lagi, "Ya Rasulullah, masih belum." "Zid." "Nambah." Udah 3, masih melarat, tambah lagi. Akhirnya dia menikah dengan 4 orang istri. Dengan istri yang keempat inilah dia menjadi saudagar kaya. Bahkan ke-3 istri yang lain menjadi pengusaha besar dengan keberkahan istri yang keempat. Boleh dicoba. Iya, ini riwayatnya sahih jemaah. Boleh dicoba. Tentunya dengan syarat. Dengan syarat. Siapa sih yang boleh nikah 2, nikah 3, nikah 4? Kalau 1 porsi tidak cukup. Kalau 1 porsi udah nggak cukup, ya memang harus ada 2 harus nambah. Iya kan? Tapi kalau dengan 1 porsi itu cukup, kenyang, kita sudah bisa mencukupkan kebutuhan kita. 1. Yang kedua, kalau ditambah porsi yang kedua malah menangai, jangan ditambah. Ya, Nabi SAW tadi memerintahkan kepada sahabatnya untuk nambah, karena Nabi tahu orang ini dengan menambah istri nggak akan menjadikan istri pertamanya menjadi ribut, ya kan? Tapi kalau kita, ya kalau Anda memang yakin akan terjadi aman sentosa adil makmur, aman sentosa dengan adanya madu-madu asli tadi, ya silahkan. Ya, tapi saya tidak menganjurkan jika Anda hanya menikah 2 atau lebih hanya bermodalkan mau. Jangan. Karena masalah ta'addud atau poligami itu bukan masalah mau nggak mau, tapi masalah mampu dan tidak mampu. Mampu menangani istri pertama, mampu bertahan untuk menghadapi istri kedua, mampu menafkahi istri pertama, mampu menafkahi istri kedua, mampu berbuat adil dalam hal
Semuanya. Kalau nggak mampu ya nggak usah coba-coba. Karena poligami bukan percobaan. Ya, tapi itu syariat Allah. Ya, kalau memang nggak mampu, ya nggak usah, nyerah aja. Nyerah aja. Ya, kan gitu. Jadi nyerah aja. Baik. Yang keenam. Yang keenam, terakhir. Salat malam. Yang keenam, salat tahajud. Ya udah ibu-ibu nggak usah bahas masalah poligaminya ya. Yang dibahas masalah menikahnya. Yang punya anak-anak bujang, ya suruh nikah cepat. Ya. Yang di sini ada anak gadis, ada anak bujang, pertemukan mereka cepat. Ya kan? Nikahkan. Karena apa? Dengan menikah membuka pintu rizki insyaallah. Ya. Yang keenam, salat tahajud, qiyamul lail. Qiyamul lail. Yang rizkinya sudah lancar, perbanyak salat tahajud, insyaallah akan lebih lancar lagi. Ya. Saya ulang dari awal. Yang pertama apa tadi? Istighfar. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, menikah. Yang keenam, salat tahajud. Modal utama dalam mencari rezeki apa? Dua. Takwa, tawakal. Semoga dengan kajian kita yang singkat ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki kita, dan semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang rezekinya diseretkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir saya sampaikan bahwa yang penting halal, bukan banyak. Yang terpenting adalah halalnya, bukan banyaknya. Itu yang terpenting jamaah. Jangan karena pengen dapat banyak kita abaikan halal, jangan. Karena apa? Walaupun sekarang banyak, dengan cara yang haram, dipastikan lambat laun akan berubah kepada menjadi sesuatu yang sedikit. Dipastikan jemaah. Dan banyak cerita-cerita orang-orang yang mereka memulai usaha dengan sesuatu yang haram, dan usahanya berhasil melejit, tapi setelah itu kemudian dibalikkan oleh Allah 180 derajat. Menjadi orang yang melarat, bahkan bisa menjadi orang yang meminta-minta di tepi-tepi jalan. Maka yang terpenting adalah halal, bukan banyaknya. Insyaallah sudah paham, dan semoga tidak ada pertanyaan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa tadi diulang sekali lagi. Saya ulang 3 kali. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir hamzah kaf tha ra, akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani, fima a'taitani. Terakhir, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Dah ya? Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah rezekinya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang Allah lapangkan rezeki kita.
Allah jadikan kita orang-orang yang Allah panjangkan umur kita dan dijadikan amal kita baik di dalam menjalankan umur dunia ini, dan juga semoga Allah mengumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita bersama di dalam masjid ini. Allahumma amin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawabnya di kajian rutin aja.